Pada hari Kamis 18 Maret 2021, MUI mendeklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan dalam bentuk seminar nasional. Dilansir dari Antara News, tujuan dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dilahirkan dari keluarga yang stabil. Senada dengan Antara News, Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas juga berpendapat, salah satu faktor yang menentukan lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan keluarga yang stabil, keluarga yang siap mendidik, mengayomi, dan membimbing generasi-generasi penerus bangsa menjadi generasi yang berprinsip, bermoral, serta generasi yang mencintai agama dan bangsanya. Pendewasaan usia perkawinan dan pencegahan usia perkawinan anak merupakan program yang tepat untuk memberi jeda kepada calon pengantin sehingga mereka dapat mempersiapkan diri baik secara fisik, mental, emosional, pendidikan, bahkan finansial. Namun, dari data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34.000 permohonan dispensasi kawin pada periode Januari hingga Juni 2020. 97% permohonan tersebut dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah umur. Permohonan dispensasi ini berdasarkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana batas usia anak naik dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Oleh karena itu, anak yang ingin menikah saat usianya belum mencapai 19 tahun harus memiliki surat perizinan dari kedua orang tuanya. Well, sebenarnya sih, program ini terkesan sangat baik, terutama untuk kemajuan bangsa Indonesia. But while this is seem promising and a good movement, coba deh kita tengok dulu data dari Pengadilan Agama Kabupaten Jepara di periode yang sama pada tahun 2020. Jumlah perkara dispensasi di Jepara selama Januari hingga 24 Juli 2020 ada sebanyak 236 perkara. Dari data itu, sebanyak 52,12% dispensasi nikah diakibatkan karena hamil duluan atau yang biasa kita sebut dengan MBA, Married by Accident. Sedangkan 47,88% karena keinginan dari kedua orang tua untuk menikahkan anaknya. Bayangkan, separuh lebih dari pernikahan dini di Jepara karena hamil di luar nikah. Itu baru sampel data dari KUA Jepara dengan periode yang sama dari data Peradilan Agama yang mencatat tingginya dispensasi permohonan nikah pada Januari hingga Juli 2020. Bagaimana dengan daerah-daerah lain terutama kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya? Remaja yang hamil di bawah umur naik 250% oleh kantor Kementerian Agama Kota Surakarta pada 2 Desember 2020. Kok bisa sih anak di bawah umur yang menurut Pak Menak harus siap dulu fisik, mental, emosional, pendidikan, bahkan finansialnya sebelum menikah, malah banyak yang jatuh ke dalam kasus MBA atau hamil di luar nikah? Yang salah perkawinan anaknya atau kurangnya edukasi soal penolakan seks bebas sih? Padahal ya, kalau misalnya usia perkawinan anak ada di usia 19 tahun seperti sekarang, ada gap yang sangat jauh dan panjang dari masa ketika anak tersebut mencapai usia pubertas. Ada gap sekitar 8-10 tahun sampai anak akhirnya dianggap siap menikah. Kenapa usia perkawinan anaknya dinaikkan, sedangkan justru edukasi untuk menghentikan seks bebasnya malah semakin lemah? Coba deh kita tengok dulu teori ahli dari psikologi perkembangan yang menarik untuk dikaitkan dengan fenomena pernikahan dini, terutama karena MBA. Adalah teori mental age versus chronological age. Secara singkat, chronological age adalah usia numerik yang dihitung sejak anak lahir ke dunia. Sedangkan mental age adalah usia yang menunjukkan bagaimana perkembangan mentalnya baik secara intelektual dan emosi berbanding dengan usia kronologisnya. Contoh, ada seorang anak yang berpikiran sangat dewasa, tapi ada juga orang dewasa yang bersikap dan berpikir sangat kekanak-kanakan. Nah,
Remaja-remaja di Indonesia ini sebenarnya mental age sama chronological age-nya sebanding nggak sih? Kok bisa ya mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah yang jelas-jelas itu adalah tindakan yang membutuhkan kedewasaan berpikir, dan mereka juga sudah siap secara biologis untuk melakukan hubungan seksual, tetapi yang jadi problem adalah pernikahan anak sehingga usia perkawinannya ditingkatkan. Padahal kita melihat sendiri sekarang fenomena anak-anak yang pubertasnya semakin dini, yang menyebabkan jarak antara pubertas mereka dengan usia siap menikah mereka sangat panjang. Di antara para remaja itu banyak yang terjebak fenomena seks bebas. Artinya kan mereka hanya siap dan matang secara fisik dan konsep untuk menerima hubungan seks. Mereka tidak dipersiapkan menjadi suami istri atau calon orang tua. Belum lagi hal ini diperparah dengan paparan pornografi, globalisasi, dan isu-isu sekuler seperti seksual konsen yang semakin menambah kasus kehamilan di luar nikah. Jadi ada dua hal urgent yang perlu kita kritisi di sini. Fenomena saat remaja Indonesia sangat mudah terpapar konten pornografi dan distimulasi mental serta fisiknya melalui globalisasi untuk sangat seksually sensitif, dan usia perkawinan anak yang terus naik. Pernikahan memang butuh ilmu dan kesiapan di segala aspek, termasuk kesiapan mental, agar bisa terbina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sesungguhnya, tanpa mendiskreditkan kasus pernikahan anak yang didasari motif ekonomi, kita perlu lebih giat mengedukasi soal bahaya seks bebas, pornografi, serta mempersiapkan generasi kita kelak menjadi calon orang tua yang cakap membangun keluarga.